yang general, tapi ada satu saham nih yang pampedak nih, apa nih? Properti kebanggaan kita semua gitu ya, Bill ya. Mungkin ceritanya udah tahu teman kenapa dia naik. Cuman kalau misalnya ini pertanyaan lebih teknis aja sih, Bill. Kalau misalnya pada pegang modal bawah nih mendekati mungkin 1.000 gitu kan, cuannya udah bukan beggar lagi tapi double beggar gitu ya. Menurut lu tuh logik masih hold terus aja atau kita mungkin tunggu momen apa nih, soon ada announcement or something kah yang itu jadi patokan kita untuk oke, kita mau jual atau masih hold gitu? Oke. Untuk apa berarti konteksnya ini yang apa si Pick 2 berarti ya, si Pani berarti ya. Ya, memang kalau kita lihat ya apa harganya naiknya lumayan kencang, bukan lumayan kencang lah ya. Untuk kondisi market sekarang apa naiknya termasuk tinggi dan cepat ya Jok ya. Apa dalam 1 minggu terakhir ini bisa dibilang kerjanya naik terus lah, bisa dibilang gitu kan. Nah, sekarang di harga sekarang itu market cap tuh 37T gitu ya. Nah, di market cap 37T itu ditambah dengan apa RI-nya 11T itu kan berarti sekitar nanti 8T lah ya, kurang lebih kan kita assume hitung sama RI-nya. Nah, memang kalau ditanya gitu ya, masih worth it nggak buat di hold gitu kan? Kalau tanya personal, gue akan jawab masih hold ya kan? Maksudnya masih oke buat di hold. Kenapa? Ya karena simply gue ngitungnya kan dari NAV-nya gitu kan, NAV yang masuk berapa, tanahnya berapa, dan yang selalu gue bilang sama kita semua gitu kan, even pas kemarin dia sempat turun diguyur itu kan, yang pas pengumuman RI menjelang itu, gue bilang ini kayaknya ada yang belum paham nih gitu kan, ini tanah tuh dimasukin itu very cheap loh, itu cuma 1,2 juta in average gitu kan, compare to the market price-nya tuh hampir berapa? Hampir 30 juta gitu kan. Dan itu lu belum hitung kalau nanti tolnya buka, harusnya dia naik lagi. Dan kalau lihat dari brandingnya kan, dia pengen jadi new international destination apa segala macam. Karena pas dia kan lokasinya juga dekat bandara. Jadi in terms of NAV valuation, menurut gua itu masih murah. Tapi momentum wise, ya kan, yang kayak tadi gua bahas sama lu sama Hans juga di kantor, ya momentum wise sebenarnya sih ini sih naiknya cepet banget. Tapi gue juga ngomong itu 2 hari yang lalu, Jumat kemarin atau hari Kamis kemarin, hari Rabu kemarin, udah tinggi nih gitu kan. Kayaknya kalau orang mau beli tunggu dulu ya. Tapi dia ternyata naik-naik aja kayak begitu kan, sendiri gitu kan. Terutama hari ini gue sangat surprise gitu kan. Dan kalau lihat broker yang beli hari ini juga nggak kaleng-kaleng ya kan. Ini broker yang bisa dibilang naik paling banyak gitu kan selama 2 bulan 3 bulan terakhir ini gitu ya. Jadi tapi again short term ya mungkin agak kurang wise gitu ya kalau lu ngegas di sekarang gitu. Tapi again ya Jok ya, kalau udah yang namanya market kayak sekarang, gue selalu bilang sekarang Pan itu udah masuk dalam kategori uncharted land Jok. Dalam artian kayak gimana? Yang beli takut, yang mau beli takut karena udah ketinggian belum ya. Tapi yang jual juga takut. Dalam artian ini gue jual mungkin orang yang kemarin jual gitu ya Jok ya, kayak Jordan, Hans kemarin gitu kan, dia sengaja pasang gitu kan, sebagian advance order atau apa gitu pasang, pikir udah ketinggian lah ini, masa naik lagi gitu kan, tiba-tiba hari ini dapet jackpot langsung jeber kayak gitu. Jadi gue nggak bisa bilang juga ini udah tinggi atau apa, tapi momentum wise ya udah naik lumayan tinggi. Mungkin gue kalau bahasanya mungkin lebih wise, gue bilang risk and reward-nya tuh kurang balance gitu. Nah tapi kalau nanti dia udah konsol ya kan, deketin lagi mungkin moving average-nya, mulai diem, terus nanti ya nanti menurut gua baru mungkin lu bisa nilai. Karena balik lagi nanti ketika dia RI Jok ya valuation-nya begitu tuh tanah masuk dan kurang lebih 800 hektar itu ya jadi murah lagi ya. Dan yang selalu menjadi question gue juga adalah kan RI-nya 11T, 9,4 kan untuk beli yang 800 hektar itu, 816 ya. Tapi ada sisa duit 1,6T juga untuk pengembangan kayak gitu kan. Nah, 1,59. Nah, 1,59T ini buat apa? Kalau sampai mereka bisa buat dapetin more land, ya itu menurut gua juga akan bagus lagi nambah NAV lu kan. Gitu sih. Jadi kalau gua mau summarin, masih layak hold nggak?
Kalau lu valuate-nya tuh pakai NAV dan harga dia sekarang berapa, itu harusnya masih interesting buat di hold. Tapi kalau lu trader, ya mungkin di harga-harga sekarang ada resisten nanti di 3.000 gitu kan. Tapi kalau mau masuk sekarang, ya menurut gua risk and reward-nya kurang balance aja sih. Bukan berarti pasti turun ya atau apa ya, tapi risk and reward-nya agak kurang balance aja sih. Itu sih Jok paling kalau gua summary-in gitu. Ya mungkin kalau gua ngomong lebih enak Jok, karena gua kan udah dari bawah gitu kan ibaratnya kan. Ya, tapi kalau orang yang baru mau beli sekarang, I would advise ya coba tanya Hans juga. Technical buat gua risk and reward-nya kurang balance lah sekarang kalau lu masuk. Iya. Ya, sebenarnya yang paling comfortable masuk itu yang sudah masuk di bawah sih Bill ya. Dan kalau lu lihat ya, itu kan gue sempat keluar sekali Bill. Setelah keluar sekali, itu gue jual 1960 itu gue masih ingat. Terus habis itu besoknya buangan banyak kan. Waktu di bawah tuh gue masuk banyak nih. Nah hari ini gue nggak sengaja nih gara-gara fitur advance ordering gue sudah tunggu selama berapa tahun akhirnya jadi. Malah sebenarnya buat gue cuannya nggak profit, nggak optimal tuh. Kejual. Nah, gue jual 2.500. Gue cuma berharap satu hal, jangan naik kebanyakan. Biar kalau turun lagi gue bisa ngambil. Hari ini bablanya sampai berapa? 3.000 ya hari ini. Sorry, paling tinggi berapa ya tadi? 2.950 ya. 2.950 ya. Itu sebenarnya gue miss sekitar 17%. Nah, which is ya udahlah. Tapi kalau semuanya gue turun lagi, gue masuk nggak apa-apa karena gue udah punya tabungan dari bawah, Bill. Nah, ini mungkin in term of risk and reward, yes, mungkin nggak begitu comfortable buat orang-orang yang sama sekali belum punya, Bill. Karena orang-orang hari ini ya, kayak kita bicara tadi, Bill. Ini kalau retail, takut mungkin masuk, Bill. Nah, ini modelnya bukan kayak retail masuk nih harusnya. Karena setiap kanan ini ya, beberapa pun offernya dimakan semua. Jadi, different game lah. Jadi mungkin untuk retail yang mau masuk, ya jangan terlalu banyak sih. Lebih baik masuk di berapa harga sih. Multiple price itu lebih comfortable sih. Iya, menurut gue tunggu konsol lagi lah, gitu. Tunggu konsol dia kan udah naik kayak gini. Karena semua barang kan juga kalau naik kan wajar lah ya, ada koreksinya kayak gitu kan. Tunggu aja, pasti ada koreksinya kok. Even kalau lihat kayak Wismilak, Auto, Dharma, ya kan, every big winner stock di share kan semuanya kan ada masa koreksinya dulu baru naik lagi gitu. Tunggu aja. Biasa mesti nyendernya moving average 20, ya kan, moving average 50, ya biasa mereka akan main-main situ kayak base baru lah sebelum mereka lanjut naik lagi gitu. Ya, oke. Kalau tadi teman-teman yang dengerin Billy atau Hans ngomong advance order yang belum coba, ada tuh diterima atau terima plus apps yang baru versi betanya udah bisa sebenarnya di Play Store iOS gitu ya. Teman-teman bisa lihat ada trailing stop loss, buy on breakout, buy on weakness. Nah, itu semua bisa dicoba tuh. Nah, jadi langsung aja ya yang mau coba bisa langsung ke Play Store atau iOS. Ini bahas WSKT, mungkin WSKT disuspend nih belakangan kan dia karena memang lagi ini ya default ya, kupon bondsnya kan belum terbayar juga di proses pengadilan, jadi masih hanya menunggu aja sih. Nah ini Iswa hari RAM gimana Pak? Nih RAM favoritnya Hans nih. Ngomongin RAM tadi sebelum 100 ya. Sebelum ngomongin RAM nih, Jok sebenarnya gue mau tahu satu hal nih. Lu punya Pani nggak sih Jok? Pani sebelum 2000 kan udah hilang barang bos. Seenggak-enggaknya nih gue masih punya barang. Jogi nggak punya barang nih. Jadi seenggaknya naik kemarin paling dia nyesek diem-diem. Gue lihat ya happy teriak dia sendiri nggak punya barang. Iya, tapi kalau Pani sih udah inilah memang surprise everyone, termasuk gua gitu. Gue juga surprise ngeliat di hari ini naik karena even kemarin gue udah kayak pasrah ya, udah 2000 mungkin istirahat dulu, terus dia jebol ya mungkin di 2223 istirahat dulu, nggak ada yang nyangka juga dia ngegas sendiri. Oh iya happy, tapi kalau ditanya apakah memprediksi kenaikannya sekencang ini ya enggak juga gitu. Gua enggak merasa kayak wah kan gue ada prediksi gitu, enggak ada sama sekali. Ini juga surprise lah ngelihatnya dia naik kayak begini. Tapi ini masih good question Bill. Pani NAV berapa?
Jadi kalau sebenarnya kita ngomong NAV-nya properti ini kan harapannya yang dianggap murah itu mungkin 50% sampai 80% ke atas ya, yang dianggap murah. Nah, kalau dengan dimasukin di sekitar 800 hektar tadi, harusnya RNAV-nya si Pani itu kurang lebih bisa sampai 70-80% ya, Bil ya. Kalau hitungan kasar ya. Nah, harusnya dia jadi murah banget. Jadi kalau misalnya kita ngitung pakai cara yang kasar aja gitu ya, cara yang biasa mungkin gua sama Karel hitung kasar, kan dia sebelum ini kan punya 700-an hektar, tapi karena mereka punya kepemilikan tuh tiring 2 kali, efektifnya rata-rata cuma 26% lah kurang lebih gitu kan. Nah jadi tanah yang dipunya itu sebenarnya cuma 250 hektar lah kurang lebih. And then kali ini masuk lagi 816 hektar, tapi karena efektifnya itu cuma nambah sekitar 770-an hektar lah gitu. Dan jadi total dia punya kurang lebih 1025 hektar nih habis RI kedua ini gitu kan. Nah dari 1025 hektar ini kan dia masukin murah banget tuh, cuma 1,2 juta meter in average yang baru masuk ini. Nah tapi kan kalau untuk NAV lu nggak hitung pakai cost dia masukin, lu hitung pakai harga pasar gitu kan, karena lu mau tahu harganya berapa. Nah kalau kita lihat sekarang teman-teman kan bisa ngecek juga sendiri, buka mungkin website kayak rumah.com atau apa segala macam, coba cari itu harganya, Kafling dia jual berapa, apa jual berapa, itu in average tuh udah bisa dibilang, kita bisa bilang itu hampir 30 juta lah per meter gitu kan. Nah berarti dari 1000 meter ini lu kali dong 30 juta, nah itu kan ketemu 300 T itu. Tapi kan lu pernah lihat nggak developer yang isinya cuma rumah doang, kagak ada jalan, kagak ada taman sama sekali, jadi rumah semua dempet semua, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi kan lu bayangin rumah lu dempet semua kayak apa, itu nggak mungkin kan, pasti kan ada jalan, ada taman, ada tempat untuk main basket mungkin ya kan, dia punya apa golf apa segala macam. Nah tapi kalau yang gue lihat ya kayak kalau yang gue lihat kemarin dan yang dimasukin itu benar-benar dimasukin tuh mostly itu lahan residensial, lapangan golfnya kalau nggak salah nggak dimasukin. Jadi itu tuh lu enak banget, lu masukin dapet tanah yang dek golf tapi lapangan golfnya nggak dimasukin, berarti lu kan dapet land yang bisa dijual kan, nggak cuma land yang buat apa main golf doang gitu kan. Nah tapi kita anggap deh 50%-nya tuh for infrastructure gitu kan, berarti berkurang dong kan, dari 300 T lu berkurang tuh 150. Jadi kurang lebih 150 T. Nah dari 150 T barulah kita apa, biar gampang aja lu diskon NAV lu Hans 50% itu kan jadi 75 T berarti kan. Nah in general berarti kasarannya kayak begitu gitu, berarti berarti normalnya bisa 75 T. Nah tapi again tanah 1000 hektar ini kan nggak dijual dalam satu malam kan Hans gitu kan, tanahnya ini bakal dijual bertahap, jadi nanti ya pasti ada yang naik harga tanahnya gitu kan, mungkin begitu tolnya buka tahun depan harganya naik lagi, per meter udah bukan 30 gitu kan. Nah ini semua ya, tapi maksudnya biar gambaran simpelnya kayak gitu teman-teman, 75 T kalau diskon NAV-nya 50%. Nah, tapi sebenarnya kalau lihat ya Hans ya, kayak ada properti developer yang lain juga kan, Sumarekon, BSD, Pakuwon, CTRA, itu kan rata-rata mereka diskon NAV-nya kan, rata-rata orang kasih target 50-70% kan rata-rata kan. Nah, buat gua, again, ini subjektif ya, jadi jangan dianggap ini sebagai patokan yang benar nih teman-teman. Subjektif itu dalam artian, ya ini kalau menurut gua, kalau lu lihat dari 4 developer ini tadi, dibandingkan sama si Peak itu menurut gue lebih rame gitu kan, lebih rame, crowd puller area, and kalau lu lihat roadmap-nya apa segala macam plan mereka tuh ya menurut gue sebenarnya Hans ya deserve diskon even nggak 50, menurut gue bisa 40-an sebenarnya, karena dia harusnya cepet apa jualannya dan customer-nya tuh kayaknya beda segmen aja. Tapi let's say kita pasang 50 aja ya menurut gue masih ketemu sekitar 75 T sih Hans. Nah compare sekarang 37 T ya kan, tambahin RI-nya 11 T misalnya 48, ya berarti menurut gua masih ada mungkin upside 50% lagi mungkin sampai lu ketemu range yang valuasinya cocok ya gitu. Maksud gua yang diskonnya 50%, tapi bukan berarti dari 3.000 naik ke 50% jadi 4,5 loh ya. Kan lu harus take into account juga RI nanti di harga berapa gitu. Kalau ternyata RI-nya misalnya di bawah 2.000 misalnya, ya itu kan udah nambah market cap lagi kan, dia naik juga kan. Nah itu nanti harus dihitung. Contoh misalnya saham beredarnya kan 13,5, nanti misalnya nih dia RI 5 miliar lembar gitu kan, kalau RI-nya misalnya 2.000 berarti 5,5 miliar, jadi kan saham beredar nanti jadi 19 miliar. Nah berarti target kita tadi yang 75 T
kita bagi jangan ke saham yang sekarang, tapi ke 19 miliar. Berarti ketemu berapa? 3.900-an kan? Nah, yang kayak begitu sih, gitu. Jadi ngitungnya nanti harus di-adjust teman-teman sama harga RI-nya, bukan berarti, 48, berarti nanti 75, 50%. Nggak begitu. Jadi kita harus adjust sama RI-nya. Apa nih? Sayang peak panas banget. Kalau malam, banyak yang mana? Nah, itu tuh. Tanya Jogi tuh. Jogi nggak punya sahamnya, tapi Jogi punya propertinya, teman-teman, di situ. Ini, nah, propertinya berapa nih? Harga naik per 12 September 2023. Tiap bulan naik. Itu valid. Karena memang belinya segitu harganya. Jadi itu nggak itu memang benar harganya. Ya beli segitu. Tapi malam enak lah di situ. Ya gitu. Iya. Well, oke. Itu sih. Kita udah bicara lumayan banyak sih. Nah, kalau kita ngobrol ya, Bill. Kemarin kan ada itu tuh soal kita punya makro ya. Kemarin gua nggak sempat bicara soal makro banyak ya. Makro kita. Wah. Sorry, gimana, Jok? Tadi yang nanya tentang RAM. Oh iya, oke. Kita bicara RAM dulu gitu. Nah, kalau RAM sebenarnya salah satu stok yang masuk dalam gua punya portfolio ya, Jok ya. Nah, kebetulan kalau RAM itu gue sempat berangkat masuk ya dari sebelum dia naik ya. Itu waktu itu masih di berapa? 625. Gue jualan kecepatan di 750. So, dia waktu naik lagi, gue miss. Terus sekarang masuk lagi kemarin di 780, 760. Hingga kurang lebih harga sekarang gue masih ada. Nah, menurut gue, structure marketnya sebelum rusak, belum patah ya, Jok ya, Bill. Nah, tapi kalau kita lihat ya harga-harga sekarang, kalau misalnya nih kita merasa oh ya ini mungkin ya minor trend atau secondary trendnya itu masih marah naik ya, harusnya nih ya harga-harga sekarang 760 itu masih good price untuk masuk sih, dan limited downside harusnya. Kalaupun semuanya dia masih turun lagi, seenggak-enggaknya kita bisa jaga nih ya 735. Which is sebenarnya kalau kita lihat dari harga sekarang 735 itu cuma berapa persen? Kurang lebih sekitar 3-4% ya. 3-4% ya masih good deal ya daripada kita ngomong rewardnya. Harusnya gue masih cukup optimis dari RAM ya, Jok ya. So, masuk 760 sih menurut gue ya. Nah, itu lihat teknikalnya dulu ya. Mungkin kalau dari Funda kan belum ada banyak perubahan juga ya, kecuali ya tunggu film-film terbarunya lah. Oke, tadi kenapa Hans tentang makro, anything? Nah, kalau kemarin kan makro itu sebenarnya kita nggak begitu banyak sentimen bagus juga ya, Jok ya. Apalagi dari Agustus kemarin. Nah, terus juga dilihat dari view-nya Farul soal apa? Kemarin kita sempat ya di grup itu bicara soal bond yield. Nah, bond yield ini sebenarnya udah dari 6,2% ya, naik kurang lebih sekarang 6,7 something ya, Jok ya. Nah, berarti kalau kita ingat dulu ya, waktu awal-awal tahun kemarin ya, kita ngomong bond yield, kalau mau beli bond sebenarnya waktu yang bagus ya, karena waktu itu bond yieldnya masih bagus ya. Terus sekarang udah 6,2, harapannya masih ke bawah, ternyata dia over di bawah, malah sekarang jadi berapa? 6,7% ya, Jok ya. Nah, apakah pertanyaan nih, yang pertama, apakah bond yield ini akan naik lagi, atau sebenarnya nih karena udah resisten, sebenarnya waktunya turun ke bawah yang buat kayak structure marketnya lower high nih. Nah, tapi kalau dilihat ya, harga-harga sekarang bond yield dari kita punya belum menunjukkan penurunan. Apalagi dari bond yield US juga naik terus ya, Jok ya. Kalau kita bicara ya, ingat yang sebelum-sebelumnya waktu bond yield naik sebenarnya menguntungkan buat sektor-sektor komoditi nih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Ya, sebenarnya kalau lu nanya tentang bond yield, ya lu nanya Fahrul. Mungkin nanti kita ajak dia di sesi yang lain ya. Oke. Memang sebenarnya mungkin basically ya gitu, karena memang kan di Amerika 10 years bond-nya juga udah 4,3 gitu kan, dari terakhir-terakhir kan sebenarnya agak stabil 3,6 3,8 gitu kan. Apalagi yang 2 year udah nyentuh 5 gitu kan. Berarti kan di sana itu kan harga market kan, market sentimennya mereka merasa akan lebih condong naik gitu kan. Jadi ya agak wajar sih mulai-mulai naik, dan rasa-rasanya mungkin ini lebih ke ya buat pemegang bond saya yang kemarin sempat beli gitu kan, FR itu ya bisa lihat kapan sih mungkin take profitnya. Nah itu mulai-mulai bisa dilihat nih, harusnya should be udah ada cuan lah, potensi cuan. Paling itu aja sih yang dipantau gitu. Oke. Nah
kalau untuk begitu bisa nggak kita mikir kalau karena begini ya, sebenarnya ada chance itu flow dari asing itu keluar, Jok. Dan kalau lu lihat, memang kan beberapa hari ini kan asing flow lumayan besar keluar ya, Jok ya, Bill ya. Nah, apakah sekarang sebenarnya lebih baik kita fokus ke big caps atau kita fokus ke mid to small caps, atau sebenarnya ya as it is saja gitu, lebih fokus ke industri yang kita lihat harusnya punya potensi bagus karena ada kenaikan bond yield dan DXY-nya terutama. Kalau Ya. asing outflow. Iya. Ini paling gue jawab dulu kali ya, apa? Pertama soal yang yield itu naik gitu kan. Nah, sekarang yieldnya itu kan udah 5% yang kita di Jogi bilang gitu kan. Rata-rata yieldnya udah pada apa? High semua since 2007 gitu kan. Nah, ini kenapa? Sebenarnya kalau lihat the Fed sebenarnya kan nggak mau turunin, nggak mau naikin bunga lagi sampai gimana juga ya. Paling naik 1 kali lagi, ya kan udah selesai atau bahkan nggak naik lagi gitu. Nah, tapi kenapa yieldnya ini mulai naik lagi gitu kan? Nah, pertama menurut gua kalau diperhatiin teman-teman ya, seminggu terakhir ini lumayan banyak loh artikel dari kayak beberapa ekonom gitu kan, atau Fed punya yang biasanya nyebarin rumor soal Fed itu kira-kira mau ngapain, itu pada mulai argue sekarang kayaknya the Fed bisa naikin target inflasi. Jadi kalau dulu kan mereka selalu bilang kan Jokers 2%. Itu price stability yang mereka mau. Tapi kalau lihat di artikel mereka, kayak si yang ditulis sama Nick Simiaros, terus ditulis di Wall Street Journal apa segala macam, udah mulai nih tone-nya kayak beda gitu. Kalau menurut gue selalu ya, orang-orang ini biasanya disuruh tulis depan mau ngetes water Jokers. Mau lihat gimana responnya atau apa. Itu tuh udah pada bilang, Fed mungkin bisa akan tolerate inflasi udah bukan 2%, tapi new target sekitar 3%. Nah, kalau sudah begini, berarti misalnya Fed akan comfortable, oke, inflation berarti 3%, bukan 2% lagi. Orang langsung berpikir, rates itu kemungkinan besar, berarti nggak akan turun banyak-banyak tuh, Johans, gitu kan. Berarti kalau sekarang 5,5, misalnya kan 5,5, dulu 2, spreadnya jauh tuh, 3,2 something gitu kan. Nah, kalau nanti Fed main inflation-nya di 3, berarti kan real yield-nya udah tinggal 2%-an something gitu kan. Nah, mungkin the Fed nggak akan berani turunin terlalu banyak lagi udah rate-nya kayak begitu. Nah, jadi itulah kenapa kayaknya itulah kenapa alasan yield-nya tuh mulai naik Jok gitu. Jadi menurut gua pokoknya kalau menurut gua Jok, lu perhatiin deh. Do futures, yield atau apapun itu biasa akan ikutin Nick Simiaros punya tulisan gitu dari Wall Street Journal. Kalau dulu 5 tahun yang lalu itu namanya John Hilson Rapp yang biasa orang ikutin karena orang bilang ini mouthpiece-nya Bernanke. Nah, kalau sekarang mouthpiece-nya Powell itu biasa Nick Simiaros gitu. Oke, nanti kita pantau ya. Tanggal 24-26 Agustus. Betul. Juga ada Jackson Hole. Nanti kita tunggu di Jackson Hole karena simple Jok, kalau sampai dia yakin inflasi bakal balik kedua, dia nggak perlu pasang target target rate itu di 5, kayak sekarang gitu. Nah, ini kan kejadian terakhir rate kayak sekarang 5,2 atau apa kan, lu cek aja inflasi dulu tahun 2006 2007 itu di US berapa gitu, 2006 2007 2008 itu tuh bisa dibilang nggak 2,0% loh, tapi mereka di atas. That's why the Fed berani pushing rate ke atas gitu. Oke, ya, makanya kita tunggu. Nanti itu yang paling penting kan Jackson Hole meeting. Mudah-mudahan dia Betul, akan tanggal 25. Kemungkinan bicaranya tentang ini kali ya, maksudnya suku bunga atau resesi gitu kan, mungkin kan apa nih view-nya gitu kan. Oke, dari situ. Tapi kalau misalnya itu akan berpengaruh ke ini nggak sih sektor perbankan? Tadi selain kalau misalnya outflow kan mungkin sektor perbankan jadi target jualan dulu, bukan karena apa, tapi karena bobotnya gede kan. Tapi memprediksi sebenarnya rupiah ada potensi cenderung melemah lah gitu. Sekarang kan 15.3-an ya, mungkin masih ada potensi lemah. Itu apa sih yang paling kena hit kira-kira sektornya atau saham di bidang apa gitu kalau menurut kalian? Kalau memang itu kejadian ya outflow terus, rupiah melemah gitu. Ya, sebenarnya kalau lu cari rupiah melemah, Jok, ya lu pasti cari yang komoditi ekspor oriented gitu. Nah, tapi masalahnya rupiahnya itu naik berarti kan biasa karena USD indeksnya kuat kan berarti kan. Nah, biasanya USD indeks kuat itu correlated negatif.
sama commodity prices gitu. Nah, jadi memang lu harus cari balance-nya lah di tengah tuh seperti apa gitu. Cuma kalau lihat sekarang kayak coal 160 kayak gitu, Jok, menurut gua yang commodity related, terutama commodity services harusnya masih oke kok, Jok, kayak gitu commodity terutama menurut gue ya, Jok, ya, itu yang commodity services gitu. Karena kalau yang commodity services sekarang mereka lagi enak enjoy the wave, komoditinya harganya bagus ya, meskipun nggak setinggi 2022 ya, tapi produksinya udah pada naik semua gitu. Jadi enak kalau kayak lu yang truk ya kan, kayak misalnya kayak mahal tuh ya kan, lu mau cari yang kontraktual kayak Doit misalnya, kayak mungkin yang Petrosi menurut gua harusnya yang kayak gitu-gitu service harusnya oke gitu. Menurut prediksi lu ya, kalau kayak volume produksi mereka itu sebenarnya cenderung pick up nggak sih mungkin di kuartal 3 ini gitu? Ada gambaran nggak atau hints gitu mungkin dari manajemen emiten gitu? Ya, menurut gue, Jok, simpelnya tahun ini services yang correlated harusnya oke. Kenapa? Ini pertama kali kita dapat El Nino lagi kan setelah berapa tahun kan, gitu kan. Nah, setelah El Nino kemarin-kemarin La Nina hujan banyak, susah kan, lu nambang atau segala macam. Tapi kalau lu sekarang El Nino kering atau lu enak, Jok, mau naikin produksi oke. Lu mau jalan atau segala macam juga lebih lancar kayak gitu. Jadi menurut gua harusnya yang services yang itu kenapa gue bilang harusnya oke tahun ini. Tapi yang produser yang bukan berarti jelek ya, produsernya juga pasti cuan gitu. Cuma kan produsernya rata kan lu bet on dividend play-nya kayak begitu. Oke, ini menyambung mining services nih kayaknya Eko Priyono punya Humi banyak nih. Lu gimana Hans? Lu hari ini ARB nih ya 14%. Kok nih, mungkin technically dia baru IPO kan, dia relate ke oil and gas juga, storage and distribution-nya gitu kan. Technically lu kebaca nggak gitu Hans? Ini masih baru banget sih, naik kan sempat IPO-nya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi 2-3 hari kemudian dia naiknya kenceng tuh sampai arah. Tapi ya hari ini koreksi, itu apakah masih normal atau mending kita tungguin pas dia stabil aja gitu? Soalnya ini kan sebenarnya kalau IPO bukan nggak bisa pakai teknologi, bisa aja, tapi kita nggak bisa pakai mungkin major trendnya ya, Jok ya. Jadi mungkin major trend tuh kalau gampang kita mau lihat time frame D1-nya mungkin nggak cukup data pertama. Yang kedua, nah kita harus lihat nih tujuan mereka IPO apa, apakah strategik ya, apakah mereka mungkin ada lock period atau sebenarnya mereka ada turunin penumpang dulu flow-nya ya. Nah kembali lagi, waktu barang-barang itu naik terus, Jok ya. Contoh ya, kita ngomong kayak Aman kemarin ya. Waktu IPO, lu dikasih 80% tuh sama orang takut kan, Jok ya. Nah, 80% takut, psychology orang merasa kayak, ya udah, mungkin karena 80% udah cuan ya gua buang aja gitu. Karena siapa tahu besok dibuang ke bawah kan. Ternyata naik terus ya. Nah, berbagai macam skenario yang harus kita antisipasi, apakah sekarang ya, Jok ya. Kalau Humi yang di bawah ya supaya bersih ini IPO dulu nih. Kalau strategik supaya ya kira-kira yang dananya untuk yang IPO gimana manage-nya supaya mereka mau naik lagi ke atas ya, Jok ya. Kita ngomong flow ya. Itu salah satu view ya. Tapi kalau kita bicara model kayak Humi ya, kita kalau mau pegang fundamentalnya ya otomatis kita harus lihat target keberapa yang mereka mau capai market cap-nya. Terus juga mungkin kita lihat valuasi sebenarnya masih cukup murah apa enggak, dan dia punya secara industrinya sebenarnya play out atau enggak, Jok. Nah, kalau mau bicara murni technical ya, Jok ya, sekarang ya, menurut gua ya memang secara minor trend ini mungkin lagi pullback ya, Jok ya. Lepas dari tadi yang misalnya mungkin kayak secara flow-nya mungkin mereka mau ngusir retailnya dulu, atau mungkin dia lagi untuk tarik nafas dulu, Jok, untuk dia punya flow duitnya atau money manajemennya lebih sehat sih. Itu menurut gua kayak gitu sih. Oke, ya, intinya itu kalau memang ini kabur aja lah ya, cepet ya, jangan terlalu di hold juga. Nah, itu kan biasanya lu, Jok, kabur duluan, Jok. Emang udah jual, tiba-tiba udah jual. Kalau Joko. Iya. Tapi balik untuk menghindari gitu iya, kan. Tapi balik lagi kalau untuk main IPO ya, selain kita
satu datanya nggak begitu banyak ya Jok ya, Bill. Ya gua rasa kalau teman-teman tahu ya kita harus lihat tujuannya mereka IPO apa. Kalau memang strategik itu punya lebih banyak ya, kita harus tahu mereka arahnya maunya kemana dan mau ngapain sih gitu loh. Lepas dari technical sih. Ya, betul. Harus dipantau. Oke, nah ini menarik nih Hans. Kebetulan nih, Christian Vieri ngomong tentang cars gimana? Kita kan sudah jual di harga cepet, beli Nah, tadi ini ya. udah jualan duluan. Selalu Jogi gitu, Bill. Kadang-kadang tanyanya ke gua, Hans, resistannya di berapa? Belum sampai resistan udah dijual, Bill. Ini kan kampret juga. Akhirnya barangnya nggak naik-naik nih. Setiap kali loh. Heran loh. Karena prinsipnya simple. Kalau orang ngantri jual di resisten, kapan lakunya? Gue jual satu tik di bawah resisten. Nah itu tuh kalau jual gitu. Iya. Nah tapi kalau kita lihat Gimana? dari cars ya, secara fundamental ya nanti mungkin kalian nih. Cuman overall kan kita masih tunggu right issue-nya ya, Bill ya. Kalau gua rasa untuk sekarang dia bakal hover di area sini sih. Menurut gua, kalau udah kelihatan patternnya dia ranging ya lu coba aja mau masuk spek ya. Seenggak-enggaknya kalau ranging itu kita gampang lihat di mana atas, di mana bawah. Kalau pas di bawah, seenggaknya risiko kita kecil nomor satu. Yang kedua, kalau memang dilihat ya, setiap kali dia ini kan ada ranging besar sama ranging kecil nih, Jok ya, Bill ya. Yang ranging besar itu kemarin kita sempat masuk dari 70 ke bawah ya, 80 ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Cuman kalau lu lihat technical nih ya, ada gap area 106 mungkin belum tutup ya. Belum 106 Jogi udah jualan, nggak bisa naik akhirnya. Terus 120 juga masih ada kayak gap area yang belum ketutup ya. Nah, overall kalau kita bicara ya jangan sampai ada new low lah ya. Seenggak-enggaknya major trendnya selama dia masih respect ya sebenarnya trendnya masih play out gitu Jok. Nah, harusnya 90, 89 itu mungkin good entry price untuk kita masuk malah. Kayak kemarin kalau berita ini kan ada salah satu holder inilah ya pemegang saham Cars kan beritanya Paulus Totok buang 150 juta lembar di harga 92. Angka 92 itu merepresentasikan apa sih kalau menurut kalian gitu? Ada ya nggak? Wah, itu kita harus tanya tuh sama Paulusnya langsung. Kenapa Pak jual di 92? Gua Karena itu kan dulu ketemu sama Paulus. Hans harus suruh dia dulu nih networknya bokapnya tuh ketemu sama itu tuh untuk nanya kenapa 92. Nanti ya. Tapi balik lagi nih teman-teman kan satu lagi ya, kita kan nggak pernah tahu jual benar-benar jual atau mungkin mereka strateginya untuk bagi namanya supaya nggak terlalu besar ya di DPS-nya. Kalau 5% otomatis ya mungkin orang-orang wah ini jualan langsung kelihatan loh ya. Mungkin strategi mereka kita nggak pernah tahu nih teman-teman ya. Nah kalau semuanya cuma lihat dari Paulusnya doang, ya menurut gua paling cocok ya bener katanya Billy tadi harus tanya sama Pak Paulusnya sendiri beneran nggak jualan. Benar. Cuman tadi ya hintsnya mungkin 90-an sampai 92 itu udah entry point ya Hans ya untuk di rangingnya agak di support rangingnya. Ya, tapi menurut gue sekarang udah susah dapet 70-an lagi. Kalau dulu kan setiap habis kena 100 tuh bisa nunggu di 70, 75 ada yang ngasih. Tapi kalau menurut gua dengan sekarang lu kayak udah agak susah dapet 70, 75 lagi. Betul. Barnya naik menurut gua ke 85 sampai 95 range itu sih. Ya, 8 lah betul. Itu gua cukup agree. Ya kalau kita mau konservatif ya, menurut gua 81 itu mungkin kalau lo mau cut loss agak panjang. Kenapa konservatif itu cut lossnya agak panjang ya, Jok? Balik lagi. Kadang-kadang kita tuh terlena untuk melihat terakhir itu dia punya support itu di mana. Ya, tinggal sekarang kita lihat support itu supportnya minor atau support major. Kalau yang kita jaga supportnya minor, ya kalau dia lagi pas pullback ya pasti dia buat new low Jok ya. Tapi yang paling penting kan dia punya support majornya jangan boleh break ya. Nah di sini kalau gue lihat support majornya di 81. Nah kalau memang kita lihat support major 81 ya harus sediain peluru. Masuknya mungkin multiple price. Just in case ke bawah, 90 ke bawah, sampai 90 ke bawah. Sorry, sampai 80 ke bawah ya. Seenggaknya kita jangan sampai stop loss dulu nih. Tapi kalau kita udah punya plan di bawah, oh gua mau masuk di multiple price, seenggaknya lebih sehat dari money management. Psychology kita juga lebih berani untuk tahan sih. Oke, ya. Itu ya, semoga menjawab. Nah, ini menarik nih. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang mutu. Sebenarnya mutu airbag
Tapi kalau diingat-ingat kan kita sempat masuk ya waktu 130 below gitu. Memang ketika dia swing dari 150 koreksi ke bawah itu kan kesempatannya gitu untuk beli, dan akhirnya sempat pada jual di atas juga gitu ya. Jadi ARB sekarang malah dilema, mungkin udah beberapa ada yang nambah barang lagi, buyback lagi. Nah kalau dari mungkin Billy, Mutu ini apakah ada berita update gitu? Ini fantastis sih, sempat naik tinggi terus tapi Iya. buyback sebenarnya. Sorry Jok, apa? Agak ngadat. Kenapa? Apa mungkin ada update terbaru tentang Mutu, atau sebenarnya ya cuman swing aja gitu kan, kita bisa buyback lagi nih pas lagi murah. Ya, ya menurut gue sih simple ya Jok ya. Apa? Pertama ini kan lu kan sekarang yang karbon lagi hot tuh gitu kan. So menurut gue harusnya apapun yang related to renewable energy nanti harusnya akan perform gitu. Dan kalau lihat ya kan sebenarnya Mutu ini enak buat trading, ya kan? Ya. Lo kemarin beli di bawah 130, sempet tadi pagi 180, itu lo dikasih gain 30% lebih gitu kan. Kalau tadi lo nggak jual gitu kan, ya berarti lo memutuskan mungkin untuk hold kan, karena lo lihat prospeknya ini harusnya oke nih kayak begini kan. Apa karbon apa segala macam. Jadi balik lagi menurut gua selama lu bisa tok di situ gitu kan, sektornya juga oke, ya lu harus pinter-pinter cari space sendirilah kayak gitu menurut gua. Ya, agree. Tapi sebenarnya bagus loh, Jok, waktu dia turun lu bisa dapat harga murah ya. Kalau memang lu lihat fundamentalnya masih jalan, ya apalagi kalau Billy ngomong kayak karbon masih menarik. Ya sesuatu yang relate sama industrinya, ya waktu dia pullback, ya lu masuk aja karena waktu pullback risknya lebih kecil ke bawah. Benar. Kalau yang belum kan there always selalu akan ada dua sisi kan, Jok, buat orang yang tadi pagi misalnya beli di 180 ya kan, wah ini berarti kenapa nih jelek gitu kan. Tapi orang yang tadi pagi bisa jual di atas, ya berarti apalagi kalau dia beli berapa hari lalu, oh ini berarti dia tradingnya oke banget gitu kan ya. Kalau menurut gue balik lagi tergantung sih view-nya mau kayak gimana gitu kan. Kalau view lu long, harusnya di valuation sekarang masih oke. Tapi kalau untuk trading, ya ini barang juga bagus gitu kan. Asal lu pinter-pinter aja gitu kan. Udah cuan 10%, 50%, ya bungkus aja kayak gitu kan. Gitu. Ya. Dan balik lagi ya, kalau kita yang di awal tadi yang kita statement gua soal barang IPO ini kita nggak ngerti nih. Harus tahu strategi ini mau ngapain. Apakah mereka memang turunin ya supaya retail keluar dulu kalau bicara flow ya. Apakah memang ya mereka mau exit? Nah, balik lagi nih, kita harus tahu lebih detail soal itu. Oke, nah ini pertanyaan lanjut ya dari Winho tentang Billy sektor consumer. Ya ini kan mungkin relate ke pemilu, berapa bulan yang lalu juga sempat digadang-gadang, terus sekarang kayaknya adem ayem lagi nih sektor pemilu. Mungkin apakah ini rotasi, dia lagi sektornya lagi slow dulu, tapi prospek nggak nih sebenarnya? Karena kan di luar atau di mana gitu kita juga lihat inflasi sebenarnya kan cenderung tinggi gitu. Cuman mungkin kemarin itu high base gitu, jadi cenderung kelihatan angkanya kecil. Padahal di luar sana harga-harga beras kemarin kan naik. Nah, kayak ya beberapa barang itu harga masih tinggi. Sebenarnya ngaruh nggak? Bagus nggak sih di sektor consumer tuh bener penjualannya gitu? Ya, sebenarnya kalau lihat sektor consumer rata-rata kan udah naik lumayan ya Jok ya. Gue juga udah lama nggak ngeliatin Indofood, ICBP, ternyata udah lumayan naiknya gitu kan dibandingkan berapa bulan lalu. Terus lu lihat kayak Ultra Jaya kayak gitu kan udah naik juga. Lu lihat kayak kemarin kayaknya orang juga ngomongin itu kayak yang sama apa nih kemarin gue lihat nih, kayak lu beli consumer yang ya WLTJ juga udah naik. Nah coba lihat kayak Mayora juga ya kalau lihat 6 bulanan terakhir, setahun terakhir juga naik. Jadi menurut gue sebenarnya in terms of consumer market sudah price in duluan tuh Jok gitu. Nah sekarang market tinggal tunggu kan realisasinya kan. Market akan pantau terus nih growth-nya gitu. Karena menurut gue dengan commodity rebound nih lately, harusnya itu akan juga positif untuk consumer kita ditambah nanti tahun depan money supply kan harusnya kan nambah juga nih Jok gitu, karena perputaran activity ekonomi kan biasa meningkat gitu kan kalau misalnya mau pemilu gitu kan. Nah itu juga kita lihat, terutama menurut gue bukan consumer aja sih Jok, yang retailer gitu.
Nah, mungkin mendekati pemilu, lu bisa liatin retailer yang segmennya lebih yang bukan mid to high, gitu ya. Kan kalau mid to high ini udah pada naik semua gitu kan, kayak MAPI, MAPA yang kita bilang dari tahun ini MAPI, MAPA, oke. Nah, mungkin nanti back-out-nya lebih ke ini yang mid to low kayak gitu menurut gua. Karena biasa mereka yang dapat langsung direct benefit kan dari perputaran activity yang kalau menjelang election year gitu. Wah, ini kalau si gatel nih mau ngomong MPPA nih, dia langsung mau nyamber ke situ pasti nih. Prospek nggak Hans kalau kan segmennya sebenarnya agak middle low ya, dan dia kemarin red issue puluhan kan. Ya, apakah ada perubahan positif di fundamentalnya ya kita lihat gitu. Tapi kalau teknikalnya itu confirm nggak sih kayak rebound gitu hari ini naik 10%? Nah, ini yang kita bicarain dari bulan Juli kemarin, Jok ya, MPPA. Sebelum dia naik nih ya, yang kemarin kita sebut, ini kalau bicara teknikal itu lebih kayak ada divergence ya. Teman-teman bisa lihat juga ya divergence. Nah, waktu divergence itu dikonfirm sama kenaikan dia punya volume loh dari bulan Juli kemarin, tanggal 20 Juli ya. Nah, tahu-tahu dia naik. Nah, waktu dia naik, dia turunnya lumayan dalam kan. Nah, kalau turunnya masih setengah-setengah itu kadang-kadang kita lihat nih, dia merah doang, nggak kelap klip ya, nggak kelap klip itu nggak merah hijau. Nah, ini biasa ya turunnya lumayan dalam. Nah, kebetulan kalau lu lihat Jok ya, kemarin di 79 dia mantul kan, Jok ya. Nah, itu kalau secara teknikal, secara flow, nah tinggal reason fundamentalnya apa gara-gara tadi yang lu bicara itu Jok ya. Nah, bisa aja. Tapi menurut gua ini ada beberapa orang itu cukup trauma Jok sama satu grup ya. Kalau dulu kita lihat ya, semua yang namanya Bakri orang nggak begitu suka, semuanya berbau mungkin Lipo orang-orang nggak begitu suka Jok ya. Menurut gua kalau teknikal harusnya nih masih bisa jalan sih Jok, dan harusnya risknya nggak begitu besar. Ya, benar sih. Cuman kalau memang dia kan laporan keuangannya belum positif ya, jadi itu kayak membeli sebenarnya benar-benar spekulasi sih. Kalau bagus, betul. Valuasinya masih. Betul, unless kita benar-benar tahu ini company-nya mau ngapain ya. Contoh salah satu lagi yang gua lagi lihat ya Jok ya, itu LPPF Jok. Oh, why? Secara valuasi harusnya dia murah ya. Dan kalau kemarin itu bukan tahun lalu ya, sebelum COVID itu kan rencananya dia mau jual ya, kalau nggak salah ke mana, ke Sentral atau kemana. Nah itu gua nggak tahu perkembangannya apakah akan ada pembicara lagi ya. Tapi kalau dulu lihat ya, ini dari bulan Juli kemarin akhir ya, udah mulai pelan kan. Lu lihat aja bulan Agustus itu udah geraknya mulai kecil-kecil ya. Nah, tinggal kapan sih dia mulai reversal. Ya ini juga sebenarnya kita sempat bicara juga sama Bernard waktu itu, kita mulai tunggu sekitar bulan Juli akhir ya, Juli awal kayaknya Jok ya, waktu Bernard buat webinar tuh ya. Ini juga masih masuk watchlist. Nah kebetulan ini sekarang udah mulai pelan lagi ya. Waktu kalau mulai pelan, ini kita tinggal tunggu kapan sih dia mulai spike up ke atas, Jok. Iya, betul. Nggak bisa dianalisa. Memang agak susah ya saham-sahamnya dia kalau dianalisa itu nggak gampang. Konteks itu kan liar, jadi teman-teman batasi porsinya, batasi resikonya, mungkin harus dipantau ketat gitu kan. Nah hal-hal itu yang intinya mitigate resikonya lah kalau main di saham-saham. Iya, betul. Karena kita bisa jaga cuma resiko, Jok. Kalau profit lu nggak perlu jaga kan. Oke. Nah ini ada pertanyaan sebenarnya kayak bukan hanya di sektor kertas sih, tapi kayak di berbagai sektor gitu kan. Ada pentolannya yang big cap-nya udah gerak gitu, misalnya kayak Teki, INKP. Tapi kenapa yang small cap-nya, misalnya contoh dalam hal ini SPMA belum gerak. Menurut lu gitu ya, Bill atau Hans ya, kenapa sih ada saham yang sebenarnya ketinggalan tapi tidak ikut juga? Biasa kan mungkin ngekor gitu ya, kayak ASA naik, ASLC mungkin gerak, terus ya INKP naik, Tekim gerak. Itu kan benar-benar induk usaha dan anak usaha. Tapi ya yang small cap-nya lain, walaupun sektornya sama, nggak bergerak. Nah itu how to melihat mana yang bisa ngikut gerak, mana yang ya ini mah diam aja tetap gitu. Ada nggak sih kayak tips-tipsnya gitu? Menurut gua, pertama lu harus stick dulu sama market cap-nya gede gitu. Karena kenapa? Ya market cap gede paling possible investor tuh mau masuk. Ya kan kita ngomong investor bukan cuma fund ya Jok ya, tapi yang kayak retail aja gitu kan. Lu bayangin kalau misalnya saham yang kemarin trading value misalnya contoh ya
kita pakai simple yang batu bara aja gitu kan. BA ada tiap hari 100M transaction value gitu kan. Lu cari call yang call juga gitu kan, transaktor call, tapi liquidity sehari cuma ratusan juta gitu. Nah paling lu bisa expect cuma scalper main sama scalper. Itu pun bukan scalper yang gede gitu kan. Fund mau beli pasti mikir, bentar gua kalau beli 5M gimana keluarnya kalau nggak ada liquidity-nya kan gitu kan. Jadi nggak ada yang mau nyentuh ya kan. Itu satu. Kedua, orang juga lihat grup size-nya itu kayak gimana dong. Maksudnya gini, misalnya lu jualan batu bara, ya lu pasti akan cari yang produsen gedenya juga dong, gitu kan. Kayak PTBA, Adaro, IPMG, yang udah jelas-jelas gitu loh. Nah, terus mungkin yang ketiga, ya orang cari juga yang bagi dividen lah, kayak gitu kan. Nah, jadi menurut gua, faktor kenapa ada yang satu sektor yang ini naik, dia ketinggalan di bawah, it's either liquidity, ya kan, atau kedua, fundamental dia. Contoh nggak usah jauh-jauh, kayak Wintermar-nya naik, kayak gitu kan. Tapi yang Logindo-nya belum naik gitu kan, ya simple. Wintermar udah mulai ada penunjukan, ada nunjukin laba, si Logindo-nya masih rugi kan, gitu. Gitu. Jadi memang nggak selalu satu sektor tuh jalan berbarengan. Lu bisa kok kayak sektor apapun lah menurut gua, banking gitu kan, ada bank yang malah turun aja gitu, ada. Lu mau cari sektor apapun itu selalu ada yang kayak gitu. Jadi memang make sure lu fokus ke yang liquidity-nya gede sama fundamental oke. Biasa itu yang naiknya lebih oke sih menurut gua. Oke. Ya itu berlaku tadi ya, semoga menjawab, itu berlaku di berbagai sektor sebenarnya, bukan hanya di sektor kertasnya aja misalnya salah satunya. Oke. Nah mungkin ini terakhir, ini beberapa juga mahal sebenarnya, tadi udah dibahas Billy kan, sebenarnya yang mining services tuh cukup diuntungkan lah ya, karena komoditi ini kan punya potensi diuntungkan ketika pelemahan lain. Teknik, nah tuh Hans, tapi secara teknikal kalau mau masuk misalnya di angka berapa? Oke. Kalau kemarin gue juga sempat bahas soal Maha, Jok ya. Jadi gue selalu melihat, menurut gue indikator yang paling penting kita lihat dulu dari sininya, Jok, dari volume ya. Nah, gue nggak bisa tahu kapan dia boleh berhenti waktu pertama kali dia turun, Jok. Tapi kalau dilihat waktu dengan dia punya penurunan, volumenya juga nggak mendukung. Nah, ini mungkin tanda-tanda kalau buangannya nggak begitu banyak. Makanya kemarin gue sempat bilang, gue lumayan suka. Gue suka kalau masuk ke Maha. Malah sebenarnya gue ada sih, Jok ya. Malah ada di atas. Harusnya kalau untuk average harga-harga sekarang oke. Nah, key-nya cuma satu nih, Jok. Lu bisa lihat ya, kalau setiap kali penurunan itu nggak ada perlawanan naik, ini sebenarnya ibaratnya kayak lu jualan barang, lu diskon banyak, tapi nggak ada yang beli. End up lu harusnya diskon lebih banyak kan, sampai lu ketemu satu buyer. Nah, ini bisa dilihat nih kalau dari Maha ya, berapa kali nih, 3 kali candle, terus dia ada balasan 2 candle naik ya. Nah, 4 kali candle, 5 kali candle, dia ada balasan candle naik. Nah, harusnya sebenarnya sama kayak lu jualan barang tadi, Jok ya. Tinggal seberapa cepat speednya, seberapa besar volumenya, itu yang jadi pertimbangan. Nah, menurut gua kalau sekarang nih Maha ya, harusnya harga itu sekarang kalau kita mau collect ya, Jok ya, bukan satu kali masuk sih, mungkin jangan dilamsam, harusnya masih oke. Oke, nah itu moga-moga menjawab ya. Dan terakhir sebagai penutup, Hans, mungkin ada stock pick pilihan buat besok gitu, yang lu udah screening. Terus terang gue masih maintaining barang ini ya. Kalau tadi gue sempat kehilangan barang di Pani, gue rasa waktu besok kalau memang dikasih pullback ya, I think around 2790 itu mungkin gue akan coba masuk. Tapi mungkin portionnya nggak sebesar waktu gue masuk di bawah, Jok ya. Untuk piramid. Ya jangan gini ya. Itu kan piramid lo, Jok. Nah, itu menurut gue harusnya masih piramidnya begini, Jok, bukan begini ya. Bukan begini. Gitu. Logi piramidnya begini, ngomongnya di bawah gitu. Ngomongnya di atas gitu. Nah, ini mungkin Pani itu masih gua suka, tapi balik lagi. Mungkin gue berani masuk karena gue udah punya modal bawah. Mungkin kayak Billy tadi juga ngomong ya, retail belum tentu berani masuk harga tinggi. Terus kalau tadi dia bicara soal bumi related ya, menurut gue masih percaya kayak BRMS ini cukup menarik ya. Tapi mungkin nggak harga sekarang. Gue masih mau lihat di harga 184 bisa dapat apa enggak. Jadi gue perlu waktu tunggu nih. Nah, kalau yang lain kayak properti, specifically gue cuma
suka satu tadi ya. Yang lainnya properti gue nggak begitu suka. Nah, yang lainnya kayak energi itu menurut gue juga masih menarik. Kalau tebik itu kalau ada yang suka ya, ada isu-isu di luar remote tender offer segala macam ya, itu mungkin jadi sentimen yang bagus juga ya. Terus kalau kayak tadi bahas CPO, nah CPO sendiri gue sukanya di SNG Jok ya. Nah, mungkin lu juga bolak-balik ya kita bicara SNG. Menurut gue satu, tadi kita bicara kalau buangan asing cukup besar ya Jok ya. Sebenarnya yang keluar itu kan fund besar. Nah sementara kalau CPO ini orang-orang nggak begitu banyak punya fund ya. Berarti kalau kita bicara ya Jok, yang buangannya nggak banyak ya orang-orang yang fundnya nggak banyak Jok ya. Salah satunya gue lihat CPO Jok ya. Nah itu kalau untuk yang CPO yang lainnya yang commodity related menurut gue juga masih